maka sebagian dari yang wajib milik Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Dalam syarahnya, asyara bi min at-tab'idiyah ila anna sifati maulana jalla wa azza al-wajibata lahu la tanhasiru fi hadhihi al-20. Kenapa bilang sebagian? Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin membahas channelnya Thohir Zawawi. Ustadz Thohir Zawawi ya, orangnya beradab ya, tidak seperti biasanya kayak Sani Oye itu. Ini sangat beradab ini Thohir Zawawi. Kemudian pembawaannya sopan. Jadi apa ya, menggunakan yaitu qaulan layyinan. Jadi qaulun layyin, atau bisa kita sebut dengan istilah Al-Qur'an yaitu sebagaimana dalam sebuah surat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Sampaikan perkataan yang lembut, bukan syadida ya, tapi sadida. Biasa itu tidak menggunakan titik, tapi menggunakan sin biasa, bukan shin, bukan. Jadi di situ waqulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Ucapkanlah perkataan yang layyin. Ucapkanlah perkataan yang indah. Lah itu terasa keluar dari lisannya Ustadz Thohir Zawawi ya, dalam channelnya itu Thohir Zawawi Official. Jadi sempat menanggapinya juga bagus tuh, menggunakan referensi kitab untuk membantah itu bagus, menggunakan referensi kitabnya yang memang menjadi sandaran kelompok Asy'ariyah, terutama terkait dengan sifat 20. Ya, kalau berbicara sifat 20 itu memang perlu diangkat juga dalil-dalil pendukungnya. Jadi perlu diangkat dalil pendukungnya, bukan asal bicara. Jadi bukan asal bicara, tetapi didasarkan kepada yaitu agama itu sendiri. Pertama, menetapkan kata wajib. Sifat 20 wajib bagi Allah itu. Nah, itu dari mana? Kok tiba-tiba ada kata wajib gitu? Ketika Allah dipersepsikan sebagaimana sifat 20 itu, nah, itu justru menunjukkan bahwa ada Tuhan baru gitu, yang memiliki sifat ini, ciri-cirinya, sebagaimana yang terdapat di dalam ya aqidatul awam tadi itu, isruna sifat ya. Jadi kalau ini dijadikan sebuah patokan,
sama saja dengan melahirkan gagasan baru terhadap Tuhan, bahwa Tuhan harus seperti yang mereka rumuskan. Itu bahaya itu. Kalau harus seperti yang mereka rumuskan, maka Tuhan tidak beda dengan Tuhan ciptaan. Yang berhak, yang wajib, kalau mau berbicara wajib, mensifati Allah itu adalah Allah. Nah, sudah saya katakan di dalam Asmaul Husna, walillahi al-asmaul husna, itu bagi Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan berwasilah lewat Asmaul Husna, nama-namanya yang baik itu tadi. Jadi kalau dilihat tuh di dalam Al-Quran ada yang sebut dengan Al-Asma' Al-A'zam, itu ada seperti itu. Al-Asma' Al-A'zam, Al-Husna, itu pembagian-pembagian dalam sifat, dalam nama-nama Allah ya. Ada nama-nama Allah seperti yang terkandung di dalam ayat-ayat begitu banyak, dirangkai sedemikian rupa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri ayat-ayat di dalam Al-Quran sering dibaca, dan juga ada surat secara khusus yang berbicara Asmaul Husna di dalam Al-Quran seperti itu. Dan itu diyakini oleh seluruh para ulama tafsir, kalangan yaitu tadi pakar-pakar akidah dari ulama-ulama masa lalu, dari kalangan salaful ummah. Setiap nama-nama Allah itu terkandung sifat. Jadi setiap nama-nama Allah itu terkandung sifat. Di dalam tafsir At-Tirmidzi misalnya, Inna lillahi tis'un wa tis'aina isman. Dalam hadis yang berbeda-beda ya, itu bermacam-macam hadis. Man akhsaha, kalau ini dalam riwayat Ibu Bukhari, kemudian rinciannya itu terdapat dalam kitab Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi, yaitu 99 nama. Sebagaimana yang sering dinyanyikan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir kalau tidak salah, dan sekarang itu ini dinyanyikan oleh orang-orang Syiah, tapi itu tidak jadi masalah, tetap nama-nama Allah walaupun dinyanyikan orang Syiah, walaupun di Syiah itu banyak subhatnya. Tetapi khusus Asmaul Husna ini kan produk sunnah, bukan produk Syiah itu ya, yang sengaja dihafal oleh orang-orang Syiah itu. Nah, seperti Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, lah gitu, al-mutakabbirul khaliqul bari. Itu di situ ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal nama-nama Allah itu masuk surga. Jadi kalau nama Allah tadi yang mengandung sifat, artinya setiap nama Allah itu terdiri dari sifat. Setiap nama Allah itu terdiri dari sifat. Belum lagi
sifat-sifat af'al dan sebagainya. Intinya di situ adalah kemurnian akidah. Karena apa? Wujud dari sifat 20 itu kan baru ada pada zaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau dikatakan itu adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, melenceng jauh itu dari kebenaran gitu. Ini sebenarnya pernah dibahas dulu itu oleh Kiai Haji Ilyas Siraj dalam majalah Tebu Ireng itu. Majalah Tebu Ireng itu kan pesantren Nahdlatul Ulama ya, yang ada di Jombang sana itu. Nah, majalah Tebu Ireng ini tahun 90-an tuh pernah menurunkan tulisan tentang Asmaul Husna itu gitu. Menurunkan tulisan tentang Asmaul Husna, tentang tentang akidah Asy'ariyah. Di dalam tulisan majalah Tebu Ireng itu terdiri dari beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Asy'ariyah bukanlah dasar-dasar pemikiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagian mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu yang terdapat di dalam majalah Tebu Ireng. Pernah saya baca itu. Ya kira-kira 27 tahun yang lalu lah ya. 27 tahun yang lalu saya pernah bacanya itu. Mungkin 30 tahunan lah ya. 30 tahunan saya baca itu. Jadi memang terjadi perdebatan di kalangan NU sendiri, terutama di kalangan para santri. Dan saya itu mengikutinya, pinjam dari buku yang ditulis oleh majalah yang direkturnya itu, kalau tidak salah, yaitu Kiai Haji Ilyas Siraj, adik dari Kiai Ramdan Siraj, atau adik dari Ratorit itu, karena saya kenal semua orang sana itu. Ratorit ya. Tokoh-tokoh pesantren Nurul Islam Karangcempaka Bluto itu kenal banget ya. Nah, jika berbicara dari sudut keilmuannya Kiai Haji Ilyas Siraj, memang beraliran Syafi'iyah. Memang saya tidak sempat konfirmasi lagi. Bahkan tidak pernah bertemu setelah saya di Jakarta. Tak pernah bertemu lagi. Kalau dulu sempat bertemu, termasuk saya sering berdialog dengan Ratorit, kakaknya Kiai Haji Ilyas Siraj. Bahkan sering juga berdialog dengan Kiai Ramdan Siraj, yang pernah menjadi bupati Kabupaten Sumeneb. Bahkan pernah dialog dengan siapa namanya, saya lupa sudah itu. Nah, jadi kalau melihat dari 20 sifat itu, pertanyaannya ya sekarang begini. 20 sifat itu kan lahir yaitu pada zaman tadi saya katakan, yaitu Asy'ariyah atau Maturidiyah itu. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu dua pemahaman akidah yang digabung oleh mereka, yang mereka katakan konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, berangkat dari keduanya ini perlu memang kita tarik ke belakang. Siapa kalau dikatakan itu adalah sifat wajib yang berdasarkan akal dan dalil? Sudah pasti kalau istilah dalil artinya ada dalil pembenaran itu.
bahwa 20 sifat itu warisan dari Rasulullah misalnya. Apakah di zaman Nabi ini sudah ada 20 sifat? Kan tidak ada. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai akidah yang berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa dikatakan akidah berdasarkan dalil? Sementara sahabat juga tidak pernah menghafal sifat 20 itu gitu. Atau tidak pernah menerangkan tentang sifat 20 itu. Apalagi dikaitkan dengan Quran. Justru tidak pernah disebutkan tentang sifat-sifat Allah yang memang benar-benar dalil, seperti tangan, seperti mata, seperti telapak tangan, seperti jari jemari yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi. Itu kan tidak pernah disebutkan oleh hadis. Lah justru kemudian tak pernah disebutkan oleh Asy'ariyah. Justru kemudian muncul konsep Asy'ariyah, yaitu konsep yang pernah ditulis di zaman Mu'tazilah itu. Itu konsep Mu'tazilah, itu bukan konsep Ahlus Sunnah. Coba buktikan kalau memang lahirnya konsep itu di zaman Ahlus Sunnah itu. Itu konsep Mu'tazilah, bukan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka sejarah itu. Dibedah gitu, Ustadz Thahir Zawawi ya, perlu dibedah seluas-luasnya. Barangkali itu yang tentu saja bagi saya pribadi perlu penelusuran lebih jauh berkaitan dengan akidah Asy'ariyah ini. Sebenarnya produk Mu'tazilah atau memang Ahlus Sunnah ini? Kalau Ahlus Sunnah, sedangkan 734 itu lahirnya di dalam perspektif Asy'ariyah, itu lahir di zaman Mu'tazilah. Sebagian dari sifat itu kemudian dikembangkan oleh Maturidiyah ketika lahir, yaitu pemahaman Maturidiyah tadi yang bersumber dari Abu Mansur al-Maturidi. Barangkali itu yang perlu dibedah terlebih dahulu gitu. Sehingga menyimpulkan adanya benang hijau antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah gitu. Atau Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah atau dengan Maturidiyah sebagai simbol Mu'tazilah. Apalagi kalau melacak Abu Hasan al-Asy'ari sendiri, misalnya Abu Hasan itu dibesarkan oleh bapak tirinya Al-Jubai namanya. Itu selama 40 tahun. Bukan main tuh 40 tahun. Dididik dan dibesarkan dalam dunia Mu'tazilah. Termasuk menjadi tokoh Mu'tazilah. Wih, luar biasa ya. Kan tidak mungkin kalau seorang tokoh, orang yang punya kedudukan tinggi tiba-tiba banting setir begitu saja kan. Nah, kemudian setelah meloncat dari Mu'tazilah, itu 20 tahun, jadi 10 tahun dia, tambah 40, kemudian tambah 20. Berarti umurnya sekitar 70 tahun. Kapan itu yang dibuat oleh Abu Hasan al-Asy'ari, sifat 20 itu? Kalau dari 70 tahun belum, pada waktu itu baru mengarang sebuah kitab namanya Al-Ibanatud Diyaniyah. Itu nama kitabnya beliau ya, yang kemudian disangsikan oleh kelompok Asy'ariyah sendiri, yang dikatakan itu karangan Wahabi gitu. Jadi itu coba, kapan dia sempatnya? Artinya selama 40 tahun sebagai tokoh Mu'tazilah, itu ajarannya sudah menyebar di seluruh dunia.
Jadi bukan ahlus sunnahnya yang menyebar, ajaran Mu'tazilahnya yang menyebar. Di zaman Kullabiyah 20 tahun juga berarti ajarannya sudah menyebar ke seluruh dunia itu. Berarti sudah ada dua paham di tengah-tengah umat ini, paham Mu'tazilah di bawah koordinator Abu Hasan al-Asy'ari dan paham Kullabiyah di bawah koordinasi juga Abu Hasan al-Asy'ari. Kapan tobatnya? Kan jadi masalah besar itu. Jadi disinilah letak tuduhan kita bahwa sifat 20 itu bukanlah produk Ahlus Sunnati wal Jamaah. 100 kali atau 200 kali mendingan menghafal Asmaul Husna. Ada jaminannya dari Allah dapat pahala. Kalau menghafal sifat 20 tadi tidak ada jaminan, tidak ada risikonya. Bahkan meninggalkannya pun itu lebih baik daripada menghafal sifat-sifat yang tak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Itu Ustadz Thohir. Jadi kalau melakukan analisis tajamnya seperti itu terhadap masalah akidah. Ini belum saya buka kitab berkaitan dengan pendapat seluruh ulama yang hidup semasa Asy'ariyah. Di zamannya Abu Hasan, yang hidup semasa dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Yang dikemas dalam sebuah kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sepertinya Ahlus Sunnati wal Jamaah di Indonesia itu keluar dari jalur yang sebenarnya kalau baca buku kitabnya At-Tabari ini. Ya, At-Tabari Al-Lalkai. Kemudian tulisan yang ditulis oleh Abu Mansur Al-Maturidi atau Aqidatul Awam, setelah dilacak sifat 20 itu adalah mimpi, hasil mimpi gitu. Jadi berakidahkan mimpi. Syair dalam bermimpi, berakidahkan mimpi itu namanya. Masa kita berakidah mimpi dari seorang ulama? Yang benar sajalah kita itu. Jadi itu kalau mau dilacak lebih jauh berkaitan dengan dua sejarah akidah, itu artinya sama saja kita dengan orang-orang Syiah yang menjadikan mimpi sebagai syariat itu. Nggak ada bedanya itu. Kalau kita mau melakukan telaah mendalam terhadap kitab-kitab tersebut. Kesimpulannya bahwa akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah itu menurut saya tidak ada kaitannya dengan kebangkitan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu. Tak ada hubungannya sama sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mendeklarasikan sifat 20. Kalau itu hanya klaim, ya iya saja. Ya, iya saja. Karena yang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang Asy'ariyah, bukan orang-orang di luar Asy'ari. Jadi orang-orang Asy'ariyah yang sengaja bikin statement di mana-mana bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Itu sama halnya dengan klaim hak cipta ya. Ya itu barangkali dari saya. Artinya mendingan kita kembali saja itu ke Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sepanjang sejarah Islam dari abad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi Muhammad sampai masa sahabat, masa tabi'in, ya itu tidak pernah ada akidah Asy'ariyah yang diklaim sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ngarang-ngarang gitu. Itu ngarang namanya itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.